kalian ini kebanyakan juga mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Kenapa? Segala sesuatu kok belum bilang nggak akan ada manfaatnya. Nah, kita belajar nih adik-adik bagaimana uang kita, kalau kita ada kebutuhan, uang kita nggak cukup kayak gimana. Dan kalau masalah duit, jangan pengen ke adik. Yang pertama yaitu ada cara mengelola keuangan. Yang kedua kita bahas tentang pinjaman online. Lalu kita bahas tentang investasi. Yang terakhir yaitu mengenal pasar modal. Tapi sebelum kamu menjelaskan itu, kamu mau ada trik tes nih buat kamu tahu. Baik teman-teman, ini materi yang pertama yaitu adalah mengenai mengelola keuangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Gimana sih cara mengelola keuangan yang baik dan benar itu? Nah, kebutuhan itu lebih ke apa yang kita perlukan untuk kita bertahan hidup ya, dengan keinginan itu ya yang lebih ke arah yang kita seperti sengaja gitu. yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi itu dia teman-teman. Secara garis besarnya memang sederhana. Apa itu bedanya antara kebutuhan dan juga keinginan makanan, kemudian kebutuhan kita sehari-hari untuk menghidupi kita, nah itu termasuk dalam kebutuhan. Sedangkan keinginan itu hanya sesuatu keinginan yang ingin kita miliki. Misalnya yang sekarang lagi tren apa? Lagu bubu misalnya. Aku pengen biar teman-teman aku punya lagu bubu gitu. Oke, lanjutnya dari materi yang udah Alda sampaikan. Di sini aku mau menyampaikan tentang pinjaman online dan judi online. Teman-teman di sini udah familiar dengan dua hal di sini. Nah, dua hal ini emang sangat merugikan, tapi ada cara buat kita untuk mengetahui hal yang ilegal dan legal. Kenapa sih pinjaman online itu muncul di kalangan masyarakat kita? Peer-to-peer lending yang berizin OJK ini yang legal ya teman-teman. Jadi ada juga, kita harus tekankan bahwa pinjaman online itu ada yang ilegal dan ada yang legal. Jadi kalau yang legal itu udah tertera di websitenya OJK, pinjaman yang lewat mudah. Jadi tidak memerlukan hal-hal yang sulit dan kita udah bisa pinjam gitu di. Oke, selanjutnya kita akan membahas investasi. Nah, kalau Kak tadi membahas tentang pinjol dan jualan, sekarang aku mau kasih yang alternatif halalnya, yaitu investasi. Gimana sih supaya di masa depan kita tuh bisa hidup layak, bisa hidup enak gitu? Nah, salah satunya itu dengan investasi. Ada yang tahu apa investasi? Satu kata aja. 7. Kenaikan harga 1.000, harganya tetap 1.000, tapi barang yang kita dapatkan berbeda dari 10 kali belakang. Nah, itu namanya inflasi. Kalau tanah ini bisa dibilang paling menguntungkan karena tanah biasanya tiap tahun itu harganya naik, apalagi kalau misalkan tanah itu lokasinya strategis kayak deket sama infrastruktur yang penting. Contohnya kayak sekarang kalian lihat kan kayu tanah. Mempertahankan kekayaan. Kalau misalkan kalian punya pikiran bahwa mau jadi kaya dari investasi, itu salah. Terkecuali kalian punya dua syarat utama ini. Yang pertama, kalian harus punya modal yang besar. Nah, tadi kan Kak Jana sudah membahas tentang investasi, dan investasi itu ada banyak jenisnya. Nah, salah satunya kalian bisa investasi nih, yang namanya pasar modal. Yang udah tahu pengertian tentang pasar modal, goyang tangan? Tahu pengertian pasar modal? Jadi pasar ya, namanya pasar itu ada transaksi jual dan beli sama seperti di pasar pada umumnya, tapi pasar modal ini berbeda. Apa itu pasar modal? Dia dijual di pasar modal itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana. Dan 3 di antaranya yang kita sering dengar itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Kita pengen punya perusahaan, tapi kita nggak mungkin kan beli perusahaan yang sebegitu besar. Nah, kita bisa nih dari sekarang mulai beli saham, kita nyicil mulai 1 lot. 1 lot berapa lembar kan? 1 lot 100 lembar ya, kalau bisa dihitung. Kita beli saham hari ini di harga
dalam perlombanya 1000, lalu kita jual di harga 1.500, kalikan aja 1.500 dikali 100 lembar saham, berapa keuntungan kita. Nah, tadi kan Adino udah ngejelasin tuh tentang pasar modal dan salah satu instrumennya yaitu saham. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin instrumen lain dari pasar modal yaitu ada obligasi dan reksadana. Apa sih itu reksadana? Nah, reksadana itu adalah wadah untuk menampung dana atau uang kita Yang nantinya akan diinvestasikan oleh seseorang. Nah, siapa sih seseorang itu? Terus yang ketiga, diversifikasi investasi. Maksudnya uang yang kita investasikan itu nanti akan ditempatkan ke instrumen pasar modal yang berbeda. Reksadana pasar uang ini cocok banget untuk kalian yang memiliki tujuan investasi jangka pendek karena resikonya itu kecil dan manfaat yang didapatkan pun cenderung stabil. Instrumen keuangan yang paling umum diperdagangkan di pasar modal. Terima hadiah dari kita. Jual tidak, jangan. Dan yang pertama, kita tebak ya. Semester 7 juga ada video. Ilmu hukum nyasar ya. Ini lebih terangkum sekuritas adalah perusahaan sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia. Oh, Bursa Efek Indonesia itu ada anggotanya, ada. Masalahnya di sini tuh banyak yang ngaku-ngaku kita mau ke investasi saham dijamin keuntungannya 3%, 5%, sebelum pernah ada yang bilang kayak gitu kan? Itu hanya orang yang ngaku-ngaku. Saham itu adalah kita beli perusahaan. Karena kalau uang kas perusahaan itu minus, misalkan nih mereka butuh uang kepepet atau apa, akhirnya mereka akan mencari pinjaman. Itu kalau